Selamat pagi. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik kan? Nah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah sekolah minggu lagi. Kita bertemu di dalam Tuhan. Iya, ibadah hari ini. Nah, adik-adik, hari ini ada yang beda. Bu Titi sekarang menemani Mbak Nita MC. Gimana Mbak Nita, hari ini kita memuji apa hari ini untuk anak-anak? Kita nyanyi Hari ini ya. Hari ini kira-kira adik-adik hafal enggak? Hafal dong. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Kita mulai ya. Sebelum melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lipat tangan. Lipatlah tangan, adik-adik siapkan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Kita nyanyi lipatlah tangan dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik yang berada di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah Tuhan, walaupun kami mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami tetap terima kasih kepada Engkau Tuhan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, hari ini masih tetap bahagia tidak? Ayo. Kayaknya adik-adik ada yang masih sedih loh itu Mbak Nita. Ada nggak ya Mbak Nita? Ayo, Ayo, semangat, tetap semangat. Tidak boleh bersedih hari ini karena kita harus merasa bahagia. Kalau kita bahagia, bergembira adalah obat bagi fisik kita, sehingga kita bisa memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita bergembira, bersukacita, kasih itu akan terwujud di dalam hidup kita. Kasih akan dipersatukan oleh siapa Mbak Neta? Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi, kita satu dalam kasih. Adik-adik bisa kan? Bisa dong. Yuk kita nyanyikan bersama ya. Kita satu dalam
Tuhan pada kali ini akan dibawakan oleh Mbak Vivi. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Iya, kita akan nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Bisa kan? Yuk, kita akan menyanyikan lagu itu bersama-sama. Dan setelah itu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Vivi. Kita nyanyikan dulu ya. Silahkan disiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Mbak Vivi. Halo teman-teman, jumpa lagi setelah lama beberapa minggu ya, kita nggak sekolah minggu ya. Hari ini ketemu dengan Mbak Vivi, terus Mas Aron dan Dek Sasa. Iya, hari ini kita akan membaca kitab suci. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Dek Sasa, Mas Aron, yuk tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa bersama-sama, ditirukan ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Tuhan berkati dan sertai belajar kami. Haleluya. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Teman-teman yang di rumah juga buka ya Alkitabnya ya. Kita mau baca dari Filipi. Yuk, Mas Sasa dan Mas Aron juga. Kita mau baca dari Filipi 2. Sudah ketemu? Sudah. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11 ya teman-teman. Nanti kita akan gantian membaca dari Mbak Vivi, Mas Aron, dan Dek Sasa. Teman-teman juga ikut baca bareng-bareng ya. Yuk, dari Mbak Vivi dulu. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat yang kedua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, Dek Sasa. Dengan ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya dengan hendaklah rendah dengan hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, Dek Sasa. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9, Dek Sasa. Itulah sebabnya Allah sangat Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yeay, kita sudah membaca dari Filipi. Nah, tadi kita belum nanya loh kabar teman-teman yang di rumah ya. Kabar Mas Aron gimana? Luar biasa. Luar biasa. Kabar Dek Sasa? Luar biasa. Luar biasa. Meskipun kita hanya di rumah, kita tetap harus percaya kalau penyertaan Tuhan tetap ada di diri kita. Kira-kira teman-teman di rumah gimana nih? Masih belajar? Masih dong. Nah, sekarang kita mau belajar. Bu, Mbak Vivi punya gambar nih yang pertama. Wow, gambar apa ini? Gambar anggota tubuh. Kira-kira tubuh kita itu ada apa ya? Mata. Ada mata, ada mulut, ada hidung, ada tangan. Kira-kira fungsinya semuanya ini sama tidak? Tidak. Berbeda. Semua bagian mempunyai fungsi yang berbeda. Misalnya mata. Aku kan ada di atas nih. Aku berarti kedudukannya lebih tinggi dong daripada mulut. Boleh tidak? Tidak. Tidak. Kalau misalnya nih mulut bicara dengan perut, boleh tidak mulut berbicara? Perut, kamu tuh tidak ada gunanya. Benar tidak? Salah. Tidak. Nah, seperti Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Nih. Kira-kira ini adalah gambar apa ya? Teman-teman pernah lihat gambar raja? Pernah. Nah, kalau raja itu biasanya di kepalanya ada apanya? Mahkota. Nah, ini seorang raja. Ini kebetulan adalah penggambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menggunakan mahkota. Dia adalah seorang raja. Tetapi untuk menyelamatkan dosa kita, Tuhan Yesus rela menjadi seorang hamba. Iya, menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Coba lihat nih. Ini adalah gambar Tuhan Yesus yang mulai melayani dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Ingat nggak teman-teman pas cerita yang ini? Nah, ini adalah salah satu bentuk Tuhan Yesus menjadi hamba, mau melayani orang lain. Nah, kalau adik-adik di rumah mau tidak membantu melayani temannya, membantu melayani adiknya di rumah? Mau? Mau. Misalnya setelah makan, Dek Sasa kepedesan ini, aduh aku habis makan cabai. Mas Aron boleh tidak minta tolong ambilkan minum, Mas Aron? Boleh. Nah, itu salah satu contoh melayani dan memberi pertolongan kepada adiknya. Kalau Dek Sasa, Mas Aron minta, Dek Sasa tolong ambilkan sapu. Dek Sasa menjawabnya, Ya. iya, baik Mas. Nah, itu salah satu contoh seperti yang dicontohkan Tuhan. Dia meskipun raja, tapi mau menjadi seorang pelayan. Tadi Tuhan bilang, seperti yang difirmankan di Alkitab, dia akan ditinggikan. Seperti ayat yang di 10, coba kita lihat. Nah, di ayat yang ke-10 tadi, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang tadi seorang raja, dia rela merendahkan diri menjadi seorang pelayan untuk melayani kita hingga mau mati di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, tinggal kita tidak boleh sombong. Ada cerita seorang anak yang sangat pandai di kelasnya. Karena dia pandai, merasa pandai, dia jadi sombong. Teman-temanku ini nggak ada apa-apanya, karena aku ini anak yang pintar. Boleh tidak seperti itu? Tidak. Harusnya kalau dia menyadari dia pintar, harusnya dia menolong temannya.
membantu temannya yang belum bisa. Dia sudah pintar membaca, ada temannya yang belum bisa baca, dia harus membantu. Sini belajar sama aku. Nah, itu juga salah satu wujud pelayanan kita untuk teman-teman kita, seperti yang sudah dicontohkan Tuhan Yesus. Kembali lagi. Nah, seperti bagian-bagian tubuh yang tadi, kita mungkin diberikan kemampuan berbeda. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi hidung, ada yang menjadi tangan. Mempunyai kemampuan dan tugas yang berbeda-beda. Tetapi semua disatukan Tuhan untuk saling melengkapi, sehingga kita bisa jadi satu tubuh, menjadi satu tubuh yang bisa bergerak dengan sehat. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, sehingga kita bisa bergerak bersama-sama. Yang penting kita semua bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu inti dari sekolah minggu kita pagi ini, dari firman Tuhan yang kita baca bareng-bareng. Nah, yuk kita sekarang mau berdoa lagi. Kita mau berjanji untuk bersama-sama menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Yuk, mari kita berdoa. Tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan kami alat untuk kepanjangan tangan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati sehingga kami boleh merendahkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Biar nama Tuhan terpancar lewat kemampuan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Demikian kita belajar firman Tuhan pagi ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Hai, jumpa lagi. Tadi adik-adik sudah mendengar memuji nama Tuhan. Terus sudah apa lagi Mbak Nita? Mendengarkan firman Tuhan. Terus berarti masih ada yang belum Mbak Nita? Apa ya kira-kira hari ini ya? Yang kayaknya membuat adik-adik itu tertarik gitu loh. Apa ya kira-kira ya? Kayaknya Kita akan aktivitas. Iya betul. Kita akan aktivitas sama siapa Mbak Nita yang disampaikan? Aktivitasnya akan disampaikan oleh Buning dan Mbak Iya, akan disampaikan oleh Buning dan Mbak Tanjung. Mari kita ikuti bersama-sama, diikuti terus nanti dipraktekkan di rumah ya adik-adik ya. Jangan lupa itu, perhatikan dari awal sampai akhir. Yuk kita ikuti aktivitas. Halo, hai adik-adik semuanya. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang ini saatnya kita akan melakukan aktivitas. Buning saat ini bersama-sama dengan chef-chef kecil dari GKJ Tulung bersama Mbak Nia, Hai. bersama Mbak Tanjung. Hai. Kita akan membuat kue apa? Jadi Mbak hari Nia? ini kita akan membuat pai susu. Yeay, siapa yang suka pai? Aku suka. Oke, pai susu itu makanan yang bahannya itu ada dua macam ya. Jadi ada bagian luar, ada bagian dalamnya. Nah ini chef-chef kecil kita akan menjelaskan dulu bahan-bahannya. Apa saja Mbak Nia, Mbak Tanjung? Silahkan. Yang di bagian luar ada tepung terigu, kita pakai 15 sendok makan. Habis itu ada margarin, boleh pakai merek apa aja. Habis itu ada susu kental manis yang kering. Untuk bagian dalamnya kita butuh susu kental manis yang putih lagi. Terus kita juga butuh ini ada tepung maizena, kita pakai sebanyak 3 sendok makan ya.
lalu ada 2 buncit telur dan 150 ml air putih. Air putihnya air putih biasa atau 1 gelas. Ya, seperti itu bahan-bahannya. Selanjutnya cara membuatnya. Oke, yang pertama kita mulai dari yang bagian luar dulu. Silakan. pertama kita akan memasukkan ini tepung terigu. Tepung terigunya yang biasa. Yang biasa 15 sendok. Setelah kita masukin, kita kasih margarin sebanyak 7 sendok. Masukin susu kental manisnya juga. Kita masukinnya cukup 3 sendok makan aja. Lalu kita aduk sampai dia jadi adonan gitu. Nah kalau misalnya masih lengket, bisa ditambahin tepung terigu sedikit demi sedikit. Oh ya. Bisa sambil ngaduk isinya nggak ini Mbak? Oh ya, Yuk. sambil Mbak Nia ngaduk, kita akan membuat bagian dalamnya. Oke. Bahan untuk dalamnya. Bahan apa, untuk Mbak? dalamnya masih sama, pakai susu kental manis putih. Berapa? Kita pakai sebanyak 14 sendok supaya rasanya tuh manis, jadi kita butuh banyak. 14 ya, full 14. Oke, udah 14 sendok makan ya susu kental manisnya. Lalu kita masukkan tepung maizenanya ini sebanyak 3 sendok, 3 sampai 4. Telurnya kita pakai 2 butir biar lebih gampang ya. Kita pakai ini, namanya whisk buat biar lebih gampang. Ini telurnya. Ini kita aduk dulu sebelum kita kasih air Tambah lagi nggak ini? sampai bisa dipegang terus. Oh iya, jangan lupa sebelum membuat kita harus cuci tangan dulu. Oke. Ini sudah ya. Kita cuci tangan pakai sabun ya. Jadi ini Bumi sama Mbak Nia ini lanjutin tadi bikin bagian luarnya. Mbak Tanjung bikin bagian dalamnya. Kita aduk sampai benar-benar rata ya. Ini ngaduknya sampai kayak apa ini? Sampai Ini. sampai Jadi, bentuknya seperti Tadi adonan. dari takaran tadi bisa ditambahkan terigu sampai secukupnya, sampai adonannya benar-benar pas, Jadi nggak lengket. nggak lengket. Udah ya ini ya. Nah, Tinggal kita cetak. cetak. Oh, Kita pakai teflon. Untuk ukurannya bebas karena kita bikin banyak sih, kita pakai gede. jadi adik-adik yang di rumah punya apa namanya cetakan Pie kecil, yang pie, cetakan, cup- nastar itu juga bisa. aluminium. Nanti dari kecil-kecil, kalau kita ini mau bikin satu yang gede itu nanti makannya dipotong-potong. Oke, silakan Mbak ya. Lalu bentuk itu aja. Kita tuang di sini di dalam. Lalu kita ini udah Loyang. cuci tangan ya. Lalu ini Mbak Tanjung masih ngaduk yang Ya. Oke. adonan dalamnya. Nah, kalau misalnya udah semakin merata, kita masukin air putihnya sedikit demi sedikit ya. Seperti ini. Kayak Rata. Ayo silakan lanjut Mbak Tanjung. Mbak. lalu kita tuangin si ini cairnya ini isinya ke dalam ini. Ini kita harus saring karena kalau misalnya nggak disaring dia bakalan nggak rata gitu. Yang bisa apa ini? Yang
saring saya Oh ada ya itu ya. ada gerumpul-gerumpul. Itu harus semua kan? Iya sampai pokoknya sampai penuh. Gak harus semua ya. Bisa disimpan, jadi kalau misalnya mau bikin lagi tinggal bikin adonan luarnya aja ntar. Tinggal kita harus saring supaya tetap tetap bersih dan mus. Adonan siap dimasak. Nah, oke. Kalau misalnya sudah penuh kayak gini ya, ini susah nunjuk, nggak bisa dibalik. Ya. Kita Terus tinggal masak selama 1,5 menit, cukup 1,5 menit ya, adik-adik Karena ya, jangan terlalu lama nanti nanti gosong. gosong. Kalau gosong nggak bisa dimakan. Nah, sekarang kita Masak dulu ya? Masak Oh iya, dulu. masaknya ditutup ya, Kasih supaya tutup. panasnya merata. Masak. Oke, ini kita masak, apinya kecil aja cukup segitu supaya nggak gosong. Masaknya 1,5 menit ya. Ini udah 1,5 menit, tapi jangan langsung dibuka dulu karena tadi cairannya itu belum keras. Jadi kita tunggu sampai dia keras dulu. Jadi kita diamin kayak putih. Halo adik-adik, masakan kita sudah matang. Pai susu sudah matang. Mbak Nia, Mbak Lanjong sudah dipotong-potong. Ini paling kebagian yang paling kecil. Nanti kalau kebanyakan nggak kebanyakan. Nah, adik-adik yang mau ngicipi silahkan datang ya di Gria Purwa Asri. Selamat menikmati. Dadah, sampai ketemu. Halo adik-adik, nah kita sudah sampai ke penghujung acara ibadah kita pada hari ini. Nah, hari ini kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah firman sudah, sekarang kreativitas juga sudah. Saatnya kita persembahan. Nah, persembahan nanti kita kumpulkan di mana Mbak Nita? Di rumah masing-masing. Nah, dikumpulkan di rumah dulu. Kalau sudah di rumah nanti terus dibawa ke gereja. Kalau kita sudah boleh kumpul lagi, baru kita bawa ke gereja. Nah, untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu Beri syukur, beri syukur, beri syukur, bila syukur, gitu ya. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng ya. Persembahan ya, adik-adik nanti akan didoakan dari sini. Mungkin ada adik-adik yang ingin didoakan, tapi kita tidak bisa tahu apa yang ingin didoakan. Nanti kita akan mendoakan adik-adik secara umum saja ya. Yuk kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Ya Bapa, hari ini kami ucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, meskipun tidak bersatu di gereja, tetapi kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengumpulkan sebagian dari rezeki yang Tuhan berikan kepada orang tua kami, sehingga kami boleh mengumpulkan persembahan dari rumah kami masing-masing.
Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan yang kami kumpulkan ini, sehingga boleh berguna untuk perkembangan sekolah minggu di GKJ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, yuk kita sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Habis itu nanti kita tutup di dalam doa penutup. Ya, yuk kita nyanyi dulu ya. Dalam Kristus kita bersaudara. Ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas berkat yang telah memberikan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua yang sudah menyaksikan ibadah minggu hari ini. Jangan lupa besok minggu ada juga ibadah lagi. Ikuti terus ibadah sekolah minggu dan selalu siap di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dadah.